Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita bahas sesuatu yang kedengarannya agak aneh nih, dari buku The Diary of a CEO Stephen Bartlett. Hukum ke-21, Anda harus mengungguli pesaing dalam kegagalan. Mengungguli dalam gagal. Gimana tuh maksudnya? Kok bisa gagal jadi kunci sukses? Agak lawan arus ya? Betul, betul. Kedengerannya memang gitu. Tapi ini bukan soal ya udah gagal aja terus, bukan. Ini soal pola pikir strategis, soal kecepatan belajar. Intinya gimana caranya kita bereksperimen, coba hal baru, terus belajar dari setiap kegagalan itu, lebih cepat dari pesaing kita. Jadi kegagalan di sini itu umpan balik. Umpan balik yang super berharga buat tumbuh. Oke. Sumber kita kan nyebut contoh-contoh kuat ya. Ada Booking.com, Amazon, terus ada juga cerita persaingan bisnis ayah anak yang katanya menarik banget. Mari kita coba bedah deh. Kenapa gagasan mengungguli dalam kegagalan ini kok jadi krusial banget sekarang? Sip. Jadi, apa sih inti utama hukum 21 ini? Kenapa lebih banyak gagal dalam arti bereksperimen ya? Itu malah bisa bawa kemenangan. Gini, karena setiap eksperimen, meskipun hasilnya mungkin nggak sesuai harapan, itu ngasih kita data, ngasih pengetahuan baru. Contohnya Booking.com tadi. Mereka itu, gila-gilaan menjalankan ribuan eksperimen secara bersamaan. Serius, ribuan. Ribuan? Barengan gitu? Iya, barengan. Buat mereka, budaya mengungguli dalam kegagalan ini, ya mesin utama buat melibas kompetitor. Jeff Bezos dari Amazon juga ngomong hal yang mirip kok. Dia bilang, inovasi sama kegagalan itu ya sepaket, nggak bisa dipisah. Kalau nggak siap gagal, ya nggak usah ngomongin inovasi besar deh. Tapi ribuan eksperimen tuh kan kedengerannya, ya ampun, berisiko banget. Boros juga mungkin. Gimana mereka mastiin itu tetap strategis, bukan asal coba-coba gagal? Nah, itu dia. Kuncinya di fokus sama analisis data yang cepat. Eksperimennya tuh biasanya kecil-kecil, terukur, tapi dampaknya dipantau ketat. Jadi ini bukan asal tumbruk, tapi proses belajar yang sangat terstruktur, cuma skalanya masif. Oke. Kebayang. Nah, kalau kontrasnya gimana? Tadi disebut cerita ayah dan anak dalam bisnis. Iya, itu ilustrasi yang jelas banget. Jadi perusahaan si anak ini berkembangnya pesat banget. Ninggalin perusahaan ayahnya jauh di belakang. Wah, kok bisa gitu? Apa bedanya? Penyebab utamanya, tingkat kegagalan atau kita sebut aja tingkat eksperimen ya, perusahaan si anak itu 10 kali lipat lebih tinggi. 10 kali. Wow. Si anak ini berani banget eksekusi ide baru. Cepet gitu. Timnya dikasih kuasa, birokrasi dipangkas abis, sementara ayahnya, ya cenderung lebih lambat, lebih hati-hati, proses persetujuannya panjang. Klasik lah. Jelas banget ya bedanya. Oke, ini jadi pertanyaan penting nih buat kita semua, buat Anda yang dengerin juga. Gimana caranya kita bisa nanemin budaya mengungguli dalam kegagalan ini? Entah di kantor atau di proyek kita. Sumber kita kan nyebutin ada 5 prinsip penting ya. Tepat, ada 5 prinsip fundamental. Pertama, dan ini penting banget, hapus birokrasi yang menghambat. Aturan kaku, proses persetujuan berlapis-lapis, hierarki panjang. Wah, itu semua musuhnya kecepatan eksperimen. Harus ada jalur cepat buat ide. Setuju banget. Birokrasi itu bikin lambat ya. Oke, jalur cepatnya udah ada nih. Terus, siapa yang lari di jalur itu? Ini prinsip kedua ya. Betul. Prinsip kedua, bentuk tim kecil yang berdaya. Kasih mereka kepercayaan, otonomi, sama sumber daya yang cukup buat gerak cepat. Amazon itu contoh bagus. Mereka kayak kumpulan startup kecil di dalam perusahaan besar. Nah, ini penting banget, terutama buat keputusan yang risikonya rendah dan gampang dibalikin. Istilahnya type 2 decision. Oh, ada tipe-tipenya ya? Iya, beda sama type 1 decision yang risikonya gede dan susah diubah. Kalau udah bisa bedain ini, tim kecil bisa lincah banget. Nggak perlu izin sana-sini buat langkah kecil. Mirip tim si anak tadi ya, yang gesit itu? Oke, nah prinsip ketiga ini agak unik nih. Berikan insentif budaya untuk gagal. Ini kayaknya lebih dari sekedar slogan fail faster doang kan? Jauh lebih dalam. Perusahaan itu perlu secara aktif ngilangin rasa takut karyawan kalau gagal. Takut malu, takut performa dinilai jelek, atau paling parah takut dipecat. Harus ditunjukin kalau nyoba hal baru dan belajar dari hasilnya apapun itu hasilnya, itu yang dihargai. Ini soal membangun psychological safety, rasa aman secara psikologis. Gimana cara praktisnya nanemin rasa aman itu? Kadang kan susah ya. Nah, ini nyambung ke prinsip keempat.
Pemimpin memberi contoh. Budaya itu kan ngalirnya dari atas ke bawah. Para pemimpin harus jadi contoh. Mereka harus berani ambil resiko yang terukur, terus terang cerita soal kegagalan mereka atau tim, tapi sebagai proses belajar. Promosiin orang yang berani eksperimen, bukan yang main aman terus. Kalau ada manajer yang malah jadi sumbatan ide, ya harus disingkirkan. Jadi, teladan dari atas itu kunci ya. Oke, terus yang terakhir nih, prinsip kelima. Udah gagal, udah belajar, terus diapain hasil belajarnya? Prinsip kelima, bagikan pembelajaran dari kegagalan. Jangan disimpan sendiri dong pelajaran mahalnya. Jadikan setiap kegagalan itu aset intelektual perusahaan. Sebarin temuannya, biar tim lain nggak ngulangin kesalahan yang sama dan malah bisa bangun ide baru di atasnya. Ingat Thomas Edison nggak? Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Tiap kegagalan itu satu data point menuju sukses. Wah, jadi rumusnya itu bukan sekedar ya udah boleh gagal, tapi lebih kayak kita secara strategis merancang kegagalan sebagai cara tercepat buat dapat data, gitu ya? Persis. Sementara pesaing kita mungkin takut salah langkah, kita malah aktif nyari kesalahan yang tepat buat dipelajari secepat mungkin. Jadi, kegagalan sama dengan umpan balik, sama dengan pengetahuan, sama dengan keunggulan. Keren-keren. Tepat sekali. Ini bukan soal jadi sembrono atau gegabah ya, tapi soal membangun mesin pembelajaran yang super cepat, lewat siklus eksperimen dan adaptasi yang nggak ada hentinya. Kecepatan belajar itu mata uang utama di zaman sekarang. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, mengungguli pesaing dalam kegagalan itu intinya soal keberanian buat terus bereksperimen, kecepatan buat belajar dari setiap hasil, mau sukses atau gagal, dan membangun budaya yang dukung siklus belajar cepat ini. Ini benar-benar mengubah cara kita ngelihat kegagalan itu sendiri ya? Iya, betul. Dan ini relevan banget loh, nggak cuma buat perusahaan raksasa. Tapi buat Anda semua, siapapun yang pengen berinovasi dan tumbuh. Pertanyaannya jadi bukan lagi gimana caranya hindari gagal, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa eksperimen dan belajar lebih cepat dari orang lain. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda, coba deh lihat di pekerjaan atau proyek Anda sekarang. Ada nggak area di mana Anda bisa sedikit lebih berani nyoba sesuatu yang baru meskipun ada kemungkinan nggak berhasil? Apa satu eksperimen kecil yang bisa Anda mulai minggu ini buat praktekin prinsip mengungguli dalam kegagalan ini? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.